Pak. Waalaikumsalam, Bu Ija, sehat nih? Alhamdulillah Bapak. Oke. Bapak sehat Pak? Amin, berkat doanya. Iya. Ada info apa nih kira-kira kok nemuin Bapak? Iya, gini Pak, saya mau ngobrol aja nih Pak, boleh kan ya Pak ya? Siap. Jadi saya ada tugas Pak dari CGP Angkatan 8. Oh, 348. Oh Jadi iya, gimana Bu Ija? disuruh mewawancarai Bapak nih tentang eh, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah Pak. Oh gitu, siap. Monggo. Ya. Bisa dimulai ya Pak ya? Dan silakan. Ya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak. Jadi kan selama ini Bapak sebagai kepala sekolah ya pasti menghadapi banyak kasus yang beragam ya Pak. Siap. Ya, Pasti itu. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral Pak? Rujukan moral, siap. Bu Ija, ya selama sekian tempat Bapak kunjungi, maksudnya mutasi ya. Di setiap instansi itu mesti ada masalah etika maupun moral itu mesti ada ya. Tapi di sini ketika Bapak menghadapi itu tidak serta-merta langsung percaya ya. Laporan ini itu takutnya hoax. Bapak cari sumber dulu kebenarannya ini benar atau tidak. Nah, sumber-sumber kebenaran ini Bapak dibantu oleh wakil kepala sekolah, guru senior dan guru-guru yang ada di sini. Seperti itu Bapak cari ini betul nggak sih? Kalau betul baru Bapak ambil sebagai catatan seperti itu. Iya, untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ya Pak ya. Siap. Jadi kan selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah itu ya, di mana untuk kasus-kasus yang tadi Pak, jadi kan ada dua kepentingan nih, ada yang ternyata yang satu benar, yang satu benar juga gitu ya, atau yang satu mengandung nilai kebajikan, ternyata yang satu juga gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak cara mengambil keputusan tersebut? Iya, ini kalau peribahasanya buah si malakama. Ya kan, kita ambil A, yang B bagaimana, yang B begini. Nah, untuk hal seperti ini, kasus seperti ini, alhamdulillah ya, dengan beberapa tempat pengalaman Pak ambil itu menggunakan skala prioritas ya. Mana yang didahulukan, mana yang dinomorduakan. Pengertiannya di sini jangan sampai mengambil keputusan itu kita salah, tergopo-gopo atau cepat. Nah, itu enggak. Nah, kita menggunakan skala prioritas itu pengertiannya mana yang terlebih dahulu yang kita ambil dan mana yang kita nomorduakan. Dengan adanya seperti ini maka setiap kebijakan yang Bapak keluarkan ya itu alhamdulillah diterima oleh teman-teman yang ada di SD Keramat ini seperti itu. Jadi intinya prioritas ya Pak, mana yang lebih penting gitu ya Pak ya? Skala prioritas menggunakan itu. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, prosedur itu ketika ada informasi seperti ini bahwa Bapak kata-kata di depan tidak langsung percaya. Kita catat dulu, kita cari informasi yang benar dari mana. Nah, informasi ini alhamdulillah dari teman-teman yang ada di sekolah ini Bapak tanya satu persatu secara acak. Karena kalau berurutan itu takutnya ada kebohongan atau rekayasa, Bapak secara acak. Nah, dari situ dengan secara acak ini Bapak bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini baru Bapak catat di dalam buku notulen rapat seperti itu. Hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke. Dalam kasus dilema etika ini ya ataupun dengan moral ini ya itu Bapak melibatkan ya yang katakan tadi wakil kepala sekolah, guru senior dan guru junior ya, mungkin guru teman-teman yang ada di sini itu kita minta pendapat, saran. Nah, dari saran itu kan semuanya baik, kita ambil yang terbaiknya seperti itu. Yang penting tidak menyakitkan apa yang menjadi objek dari masalah tersebut. Ya, selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus Pak? Oke, siap. Alhamdulillah itu dengan adanya notulen rapat, bahasanya itu Bapak tulis catatan kecil begitu ya, itu punya program Bapak. Jadi ketika ada teman yang punya kasus seperti apa, Bapak itu kasusnya berat atau ringan. Kalau kira-kira ringan, saat itu juga terselesaikan. Karena saya tidak ingin berkepanjangan punya masalah, supaya kita nyenyak tidur, nyaman. Kasus kecil ini kayaknya bisa selesaikan saat itu, langsung ambil keputusan.
Tapi ketika ada kasusnya agak besar, ya itu Bapak melakukan pembinaan dengan dipanggil mungkin minggu pertama, minggu kedua, agar yang bersangkutan mau berubah, agar yang bersangkutan bisa mengubah dia punya etika tidak baik ke arah yang baik seperti itu. Ya contohnya seperti halnya untuk merokok. Ya, memang ada larangan daerah kawasan daerah bebas merokok. Ketika Bapak temui anak guru-guru merokok atau teman-teman merokok, ya saya tegur lah, ya saya lihat sekali 2 kali. Alhamdulillah tuh mereka menerima gitu ya. Memang sekolah ini bebas asap rokok. Ya itu contoh catatan itu seperti yang Bapak lakukan. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan yang masa kecil langsung selesaikan ya, agak besar kita buat baru di programnya letak hal seperti itu. Ya. Keren Pak, keren. Ya ini juga teman-teman sih yang membantu seperti gitu. itu. Okay. Berarti memang idenya juga memang ide barengan ya Pak barengan, ya siap. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Ya syukur alhamdulillah di SD Kramat ini, di sekolah Kramat ini ya, setiap ada persoalan Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, tidak mau dikatakan sebagai otoriter atau apapun namanya, egois atau apa, enggak. Bapak mengutamakan musyawarah mufakat. Ya dengan teman-teman memberikan informasi, masukan ke Bapak, Pak ada informasi seperti ini Pak, nih kayaknya kurang sedap nih Pak nih. Nah, Bapak ambil 1, 2, 3 orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak panggil, kita ngobrol, duduk bersama, duduk bareng, ambil keputusan. Keputusan pahit maupun ringan, ya itu harus kita selesaikan. Karena apa? Di sini setiap mengambil keputusan itu kita orang Jawa atau orang Timur itu mengatakan ibu pakai ibu, enak gak enak. Nah, ketika dinas itu otomatis yang ada, selesaikan dengan prosedur yang ada, akhirnya mereka juga yang bersangkutan memahami dan melaksanakan keputusan tersebut. Itu yang kita lakukan. Berarti memang ada ya Pak ya? Ada prosedurnya, ada. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Siap. Pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Siap. Dalam dilema etika ini memang terkadang setiap keputusan itu kan dari satu tempat ke tempat lain, yang Bapak rasakan itu selalu ada pelangi, ada beda wilayah, beda aturan, beda juga situasinya. Di sini Bapak petik dari beberapa tempat, karena Bapak dimutasi beberapa tempat itu yang Bapak rasakan ketika kita sebagai pimpinan yang dituakan bahasanya gitu ya, itu tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Di sini Bapak menggunakan harus 3S, bijaksana, bijak sini, bijak situ, sana sini situ. Karena dengan ada seperti ini, orang yang mempunyai kasus pun akan merasa terpanggil, tidak dipojokkan atau tidak diintimidasi, tapi kita musyawarah agar dia itu berubah. Karena apa? Kita selaku PNS atau pelayan masyarakat ini tidak serta-merta berdiri sendiri. Ya kita juga punya teman di bawah, ya ada wakil, ada guru senior, ada guru junior, itu kita minta pendapat. Memang tidak semuanya, tapi hanya yang kira-kira oh ini bisa nih diajak ngobrol, ini bisa itu ambil ngobrol, seperti itu putusannya. Jadi Bapak merasa terbantukan oleh keadaan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Oke, kayaknya pengalaman Bapak luar biasa nih Pak. Alhamdulillah sih. Jadi bahan pelajaran buat saya nih Pak. Jadi saya juga ternyata cara mengambil keputusan yang baik itu seperti ini gitu ya Pak. Jadi kita saya sendiri harus ngajak ngobrol, berarti ngajak ngobrol teman-teman juga gitu ya Pak, yang punya keahlian gitu ya dalam hal pengambilan keputusan ini. Ini berguna banget nih Pak buat saya belajar nih Pak. Amin Bu Ijah, mudah-mudahan sukses apa yang Bapak katakan ini ya sebagai pembelajaran, bukan menggurui ya. Iya, pembelajaran buat kita bersama. Kalau guru itu kan berarti Bapak menggurui, tidak kita hanya bertukar pikiran seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak atas ngobrol-ngobrolnya Pak. Ya, sukses Bu Ijah ya. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih, sukses ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Juga apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Ya Ibu, saya pengen bicara nih Bu. Kita ngobrol aja kali ya Bu ya. Iya. Soalnya ada yang ingin saya tanyakan yang terkait tugas saya sebagai PDP. Oh iya. PDP tugasnya banyak ya? Banyak banget.
sekarang ini udah yang ke tugas yang keberapa nih? Tugas yang keberapa ya? Yang ke-7 mungkin Ibu. Ya, pokoknya sukses ya, lancar semuanya. Ya, bersedia kan Ibu ya? Ya silakan, mudah-mudahan Ibu bisa membantu. Pokoknya kalau untuk guru, apalagi guru penggerak, masa Ibu nggak membantu? Gitu kan, Ibu harus membantu karena Ibu sangat mendukung dengan kegiatan guru penggerak. Ya, ya. Oke, kita mulai. Ya, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Gimana ya, dalam mengambil keputusan itu dari Ibu mengumpulkan dulu ya, melihat dulu kasusnya itu, tentunya kan dari masukan dari teman-teman ya, dari guru, ini ada kasus nih gitu. Kemudian Ibu tidak langsung melihat gitu, menyelesaikan, tapi Ibu cari dulu fakta-faktanya gitu ya, apakah ini kasusnya benar gitu. Kalau kasusnya dari murid, tentunya Ibu menanyakan kepada wali kelasnya gitu ya. Kemudian kalau Ibu menyerahkan ke wali kelas kalau di dalam kelas gitu ya, mudah-mudahan wali kelasnya ini bisa menyelesaikan. Tetapi kalau sudah merambat gitu ya ke beda-beda kelas, ke lain kelas, misalnya kelas 5 dengan kelas 6, nah, tentunya Ibu memanggil 2 orang wali kelas yang bersangkutan gitu, tolong diselesaikan secara baik-baik gitu. Juga kalau misalnya dengan pihak sekolah, pihak lain sekolah luar, tentunya Ibu bekerja sama dengan kepala sekolah dari sekolah lain itu. Kita lihat apakah benar kejadiannya, kita cari, kemudian kita cari dulu fakta yang sebenarnya, kemudian kita klarifikasi ke guru dan ke orang tua, kemudian dengan begitu juga dengan sekolah lain yang berkaitan. Lanjut ya Ibu ya? Ya silakan. Jadi selama ini Ibu kan sebagai kepala sekolah gitu ya, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan tadi Bu, yang satu baik tapi yang satu juga baik juga gitu, yang satu mengandung sisi nilai kebijakan, yang satu juga ternyata sama-sama mengandung sisi kebijakan. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya tentunya dari kedua kepentingan yang sama-sama benar kan, pasti ada yang lebih baik ya. Nah dari lebih baik itu kemudian kita diskusikan bersama-sama mana nih yang kira-kira lebih gitu ya, lebih membawa hasil untuk kemajuan di sekolah. Jadi kita sepakati bersama, tidak Ibu sendiri yang mengambil keputusan. Jadi bersama-sama dengan guru-guru lainnya ya. Lanjut selanjutnya ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini menghadapi masalah gitu? Makanya tentunya pertama kita mengidentifikasi dulu ya, siapa saja sih yang berkepentingan ya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta gitu, untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Ibu selain tadi udah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji kebenaran dari fakta itu, apakah masukan dari ini betul gitu ya, apa yang ini betul gitu. Tentunya kan pasti pihak-pihak yang terkait menyatakan bahwa dirinya benar gitu ya. Terus kemudian dengan tim, kemudian selain dengan tim itu boleh juga Ibu misalnya memanggil pihak-pihak yang berwenang gitu ya, untuk kita bersama-sama membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut Ibu kita harus cari bukti dulu ya Bu sebelum ngejudge gitu, karena kan belum tentu yang laporan itu benar gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya berpihak salah satu gitu ya,
ternyata itu belum tentu benar, itu kita juga akan menyesal nanti. Lanjut ya Bu ya. Ya, siap. Ya, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang Ibu anggap efektif pertama adalah ketegasan kita dalam mengambil suatu keputusan, apalagi itu bermuara ke moral ya, ke etika moral. Kemudian kenapa Ibu katakan ketegasan? Karena kalau tidak tegas, nanti keputusan itu akan jadi jadi buyar gitu ya. Kemudian selain ketegasan, kita juga perlu kedisiplinan. Bagaimana yang tadi kita ambil itu dijalankan keputusan dengan disiplin, menjalankan supaya lebih efektif gitu ya. Berarti memang kuncinya di tegas ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata gitu Bu, atau jadwal yang terurut gitu kan dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika gitu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan atau memiliki sebuah jadwal sekarang nih atau besok gitu untuk menyelesaikannya gitu. Ya, itu untuk proses tadi Bu sampaikan kan bahwa kita harus segera mungkin ya menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ada masalah itu ada suatu masalah, kita usahakan masalah itu selesai. Tapi kan kita tidak bisa juga dengan sepihak ya. Kita harus mengatur jadwal. Nah, jadwal itu tidak Ibu undur sampai seminggu, atau usahakan dari yang sekarang kejadian paling tidak besok gitu ya. Kalau misalnya dari kedua belah pihak gitu ya, yang akan kita selesaikan ada yang berhalangan gitu ya, tentunya kita bisa mengutus orang lain gitu yang kita anggap percaya dari pihak yang bertikai itu supaya bisa menyelesaikan. Karena bagaimanapun kalau kita menjadwalkan misalnya sebulan lagi atau seminggu lagi, wah keburu berkepanjangan lah masalahnya, apalagi mengenai etika gitu. Hanya sebelum ada kejadian-kejadian, kita kan berupaya agar semua stakeholder di sekolah ini membiasakan kepada siswa-siswanya untuk selalu menanamkan etika moral gitu dengan kebiasaan-kebiasaan. Berarti Ibu prinsipnya gitu ya Bu ya, secepat mungkin kita selesaikan. Selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau seseorang pasti ada. Tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki tim dalam mengambil keputusan. Nah, faktor-faktor itu juga ada, yaitu kepercayaan. Ya, kepercayaan, kita harus percaya kepada orang-orang atau di tim kita. Jadi dalam tokoh-tokoh untuk mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan itu pasti ada. Dan Ibu memilih misalnya pertama wakil kepala sekolah ya, yang membantu Ibu tentunya dalam kegiatan sekolah. Kemudian juga bisa teman-teman guru. Kalau teman-teman guru ini tidak selalu Ibu ambil yang tua gitu ya. Kalaupun dia muda tapi dia berpotensi untuk bisa membantu menyelesaikan suatu keputusan, Ibu tetap memilih. Itu memang ada ya Bu ya, ada timnya. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ya, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika selama ini Bu? Jadi pembelajaran yang Ibu petik bahwa di kita itu dalam suatu organisasi tidak mungkin ada masalah, tidak ada masalah selalu ada. Dengan kegotong royongan, dengan kerjasama, ketegasan, disiplin dari tim, insya
insya Allah semua keputusan gitu ya bisa berjalan dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik, apalagi itu menyangkut masalah etika. Itu aja sih Bu. Jadi guru harus disiplin, bertanggung jawab dan tegas, yang utama itu yang membuat keputusan itu bisa diselesaikan. Terima kasih Ibu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini Bu, saya jadi banyak belajar dari Ibu ya. Cara mengambil keputusan yang baik itu seperti apa. Jadi kita memang harus benar-benar melihat dari dua sisi ya Bu ya. Dari apakah dia kalau benar dengan benar, berarti kita cari yang paling benar ya Bu ya. Kalau misalkan apalagi benar dengan salah ya Bu ya. Iya. Jadi kita saya benar-benar belajar nih Bu. Oh ternyata seperti ini ya cara mengambil keputusan yang baik, gitu kan, yang bijaksana, yang memang harus benar-benar tegas gitu Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Ajija. Saya banyak belajar ini dari Ibu ya Allah. Ya, semoga Bu Ajija tetap sehat, menyelesaikan CGP angkatan 8 dengan baik, lulus seperti teman-temannya ya, dan menjadi guru motivator di sekolah ya, yang menggerakkan teman-temannya ya, ilmu yang sudah didapat ayo berbagi kepada teman-teman ya, jangan pelit sama pengetahuan ya. Itu saja, sukses selalu ya Bu Ya, Ajija terima kasih. ya, sama-sama.